Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang Ibu banggakan, selamat datang di SMA Negeri 100 Jakarta. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa segera beradaptasi dengan warga SMA Negeri 100 Jakarta. Izinkan Ibu pada kesempatan pagi ini sedikit menyampaikan materi cara belajar efektif yang kebetulan ada di dalam jadwal materi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum Ibu lanjutkan, apa itu cara belajar efektif? Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Siti Atia. Tempat tanggal lahir, Ibu dilahirkan di Bogor, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Status sudah menikah. Suami bernama Makmur Ihsani dan alhamdulillah dikaruniai 3 orang putra yang Ibu singkat menjadi A3, yaitu Ahdan, Askari, dan Arfan. Pekerjaan mengampu guru kimia. Alamat rumah, alhamdulillah tidak terlalu jauh dari sekolah, hanya 29 km, tepatnya di BTR 2, Jalan Manyar 6, Blok Morganit, M831, Burangkeng Setu, Bantar Gebang. Inilah potret keluarga kecil Ibu, alhamdulillah, jagoan semua. Foto ini diambil saat lebaran kemarin. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita sama-sama bahas pada pagi ini, yaitu tentang cara belajar efektif. Apa itu belajar? Belajar menurut Winkel adalah merupakan aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan yang relatif konstan dan berbekas. Definisi belajar menurut tokoh yang kedua yaitu Murni, belajar itu adalah kesempatan mengeksplorasi diri untuk menjadi lebih baik. Lantas, seperti apa yang disebut dengan belajar efektif? Sebelum kita bahas apa itu belajar efektif, kita coba bandingkan 2 kondisi atau keadaan berikut. Ada salah satu siswa yang bernama Bayu dan yang siswa kedua bernama Bintang. Si Bayu selama 3 jam belajar, dia dapat menyelesaikan tugas esai. Sedangkan si Bintang bergadang semalaman tapi pekerjaannya jauh dari kategori tuntas. Menurut kalian, mana yang lebih baik? Ibu rasa pendapat kalian sama dengan pendapat Ibu. Pastinya Bayu jauh lebih baik proses pembelajarannya atau cara belajar Bayu jauh lebih baik dibandingkan Bintang. Jadi yang seperti apa yang disebut dengan belajar efektif? Belajar efektif kalau menurut tokoh Cronbach berpendapat bahwa proses belajar itu adalah yang paling penting melalui pengalaman. Sedangkan yang kedua, menurut Luh Murniasih, belajar efektif itu adalah belajar yang produktif. Maksudnya apa? Berapa banyak hal yang berhasil dikerjakan dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Ciri belajar efektif itu yang seperti apa? Pertama, belajar dikatakan efektif jika kondisinya menyenangkan. Jadi kalau kalian sudah merasa senang dalam belajar, insya Allah hasilnya akan nampak terlihat di prestasinya pun akan bagus. Karena kalian senang melakukannya. Maka dikatakan belajarnya berarti bersifat efektif. Yang kedua, terjadwal dengan baik. Kalau ingin menghasilkan belajar yang efektif, tentu saja
Kita sama-sama dalam satu hari memiliki alokasi waktu 24 jam. Kita manage sedemikian rupa agar antara belajar, kemudian istirahat, bermain, atau melakukan aktivitas lainnya itu terjadwal dan pada akhirnya tugas kita sebagai pelajar, misalkan memang punya alokasi belajar sehari antara 6 sampai 8 jam di sekolah, kita pun masih bisa meluangkan waktu 1, 2, atau 3 jam untuk belajar kembali di rumah. Dan kalau itu dilakukan secara kontinu, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Yang ketiga, tidak memakan banyak waktu. Tadi seperti halnya yang dilakukan oleh Bintang, berbeda dengan Bayu. Bayu sudah memiliki jadwal tertentu dalam belajar, sedangkan Bintang masih mengandalkan sistem SKS. Hasilnya tidak akan maksimal. Yang keempat, tentu saja kalau sudah dilakukan penjadwalan, belajar sudah merasa satu kebutuhan sehingga senang dalam melakukannya, insya Allah hasilnya tentu saja akan yang maksimal terbaik yang menurut prestasi yang akan dihasilkan di sekolah. Tips belajar efektif. Ini hanya sebagian kecil saja tips yang Ibu sampaikan, mungkin masih banyak tips-tips yang lainnya. Yang pertama dan utama tentu saja harus selalu diawali dengan doa. Dalam melakukan aktivitas apapun, biasakan selalu dimulai dengan berdoa. Yang kedua, kenali apa gaya belajar Anda. Gaya belajar itu macam-macam. Secara umum orang mengenal ada yang disebut dengan audio, kemudian visual, ada audio visual, ada kinestetik, ada global, ada analitik, dan seterusnya. Ibu yakin kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan gaya belajar yang dimaksud tersebut. Yang ketiga, rasakan kebutuhan untuk belajar. Artinya, belajar itu bukan suatu beban. Tapi sama halnya seperti kalau kalian lapar, pasti kalian akan makan. Kalau kalian haus, pasti akan minum. Demikian juga halnya dengan belajar. Jadi haus akan pengetahuan, haus akan ilmu. Yang keempat, tempat belajar yang nyaman. Usahakan tempat untuk belajar itu senyaman mungkin, sehingga akan menambah konsentrasi saat belajar. Yang kelima, harus rutin tapi tidak putus. Artinya, buatlah jadwal sedemikian rupa dan harus dilakukan secara konsisten, penuh tanggung jawab. Yang keenam, bagi waktu belajar Anda, tadi seperti di awal sudah Ibu bilang, kita sama-sama punya alokasi waktu yang sama setiap harinya, tetapi tentu saja dalam hal mengalokasikan belajar, pasti setiap siswa itu punya waktu yang berbeda-beda. Silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang ketujuh, lakukan diskusi. Diskusi bisa dilakukan tidak hanya dengan teman satu sekolah, bisa dilakukan dengan teman di luar sekolah kalian atau secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang insya Allah sudah sangat banyak. Yang kedelapan, cari cara untuk membantu konsentrasi. Ini tidak kalah pentingnya karena dalam belajar salah satunya yang akan mempengaruhi adalah kalau kita tidak konsentrasi saat belajar, pasti apa yang akan dihasilkan tidak akan maksimal. Contoh cara untuk membantu konsentrasi mungkin setiap individu berbeda. Ada yang misalkan sambil mendengarkan musik atau sambil memakan makanan ringan, cemilan. Tapi kalau bisa ya makanannya jangan terlalu banyak, nanti malah ngantuk tidak belajar. Berikutnya, pahami, bukan menghafal. Artinya tidak semua konsep itu harus dihafal. Terkadang ada beberapa konsep yang butuh pemahaman lebih. Semisal yang sifatnya hitungan seperti matematika, kimia, fisika, itu kalau kamu tidak paham,
Hanya mengandalkan hafalan, Ibu yakin tidak akan maksimal hasilnya. Terlihat mungkin dari hasil penilaian harian yang terjadi biasanya nilai yang dicapai selalu di bawah nilai KKM. Alhasil terkenalah istilahnya zona remedial. Jadi kalau bisa dalam belajar, mempelajari apapun, coba dipahami bukan dihafal. Kalau dihafal cepat lupa, kalau paham insya Allah akan lama menempel di memori kita. Yang ke-10, bertanyalah. Jangan malu untuk bertanya, karena kalau malu bertanya, biasanya sesat di jalan. Kalau kata pepatah seperti itu. Yang ke-11, coba terus meskipun gagal. Artinya, pada saat menyelesaikan persoalan, entah itu soal hitungan yang ada di fisika, kimia, biologi, atau matematika, sekali gagal, coba lagi, dan coba lagi. Insya Allah kalau kalian terus mencoba dan memotivasi diri, soal sesulit apapun pasti bisa diselesaikan. Yang berikutnya, sukai mata pelajaran. Jangan ada istilah diskriminasi terhadap mata pelajaran tertentu. Oh, ini karena gurunya asik, maka saya suka mata pelajarannya. Tetapi karena gurunya tidak asik dalam menyampaikan, saya nggak suka mata pelajarannya. Semua mata pelajaran itu punya nilai atau punya sisi yang bermanfaat kelak untuk kehidupan kita. Jadi saran Ibu, semua mata pelajaran kalian sukai, kalian senangi. Kalau kita sudah senang terhadap sesuatu, pasti enjoy dalam menjalaninya dan alhasil kamu pun nyaman dalam mempelajarinya, insya Allah hasilnya akan yang terbaik atau maksimal. Yang ke-13, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Saya rasa sudah jelas. Kemudian yang ke-14, buat review atau peta materi. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang dikategorikan mungkin menurut kalian dalam bahasa kalian istilahnya orang yang sangat rajin atau tekun. Dan Ibu rasa setiap orang punya hak untuk bisa dikategorikan rajin atau jadi anak yang tekun. Insya Allah dengan adanya rajin membuat peta materi atau membuat review, itu akan membantu kalian dalam mengingat kembali jikalau akan menghadapi misal pekan ulangan harian atau kenaikan kelas. Materi-materi yang sudah diberikan itu akan dibaca dengan cepat dan terbantu dengan adanya review atau peta materi. Yang berikutnya adalah buat kesimpulan dan ajarkan. Biasakan setiap selesai mengikuti pembelajaran, baik secara daring maupun luring, dari konsep yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, buatlah kesimpulan, syukur-syukur menggunakan bahasa sendiri, dan selanjutnya aplikasikan. Diajarkan itu maksudnya diaplikasikan entah dengan latihan soal sendiri atau diskusi dengan antar teman. Berikutnya, Ibu akan sedikit memberikan tips belajar efektif selama pandemi COVID-19. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, temukan ruang belajar yang tenang dan nyaman di rumah. Berikutnya yang kedua, siapkan perlengkapan belajar dan letakkan di tempat yang terjangkau. Ini akan memudahkan kalian dalam mobilisasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pastikan jaringan internet kuota tersedia dan komputer, laptop, handphone dalam kondisi yang baik. Kemudian yang keempat, perhatikan jadwal belajar dari sekolah dan coba membuat jadwal sendiri selain dari sekolah. Ini maksudnya, pembelajaran daring biasanya alokasi waktunya lebih dipersingkat atau diperpendek. Maka sisa waktu yang ada gunakan untuk menyelesaikan penugasan struktur atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan lakukan yang terbaik agar diperoleh juga hasil yang terbaik. Yang kelima, jauhkan untuk sementara kalau misalkan proses daring itu dilakukan menggunakan laptop atau buku teks, membuat catatan,
maka sebisa mungkin jauhkan dulu smartphone-nya saat Anda belajar agar fokus saat belajar. Tidak terganggu oleh mungkin ada SMS masuk atau WA masuk atau istilahnya godaan-godaan lainnya yang pada akhirnya Anda tidak fokus dalam belajar, malah jadinya pada akhirnya malah bermain handphone, lupa dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keenam, jaga kesehatan, ini yang paling penting juga, olahraga, minum air mineral, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa rajin cuci tangan. Yang ketujuh, berdiskusi secara online, baik bersama teman, guru, atau menggunakan aplikasi online belajar lainnya. Yang kedelapan, membuat catatan atau review materi dengan peta konsep, ringkasan, dan teknik lainnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, cara belajar efektif yang bisa dilakukan. Masih banyak cara belajar efektif lainnya. Silahkan kalian bisa searching, bisa tanya atau bertanya pada Bapak Ibu guru yang lain atau teman kalian yang punya pengalaman lebih tentang bagaimana cara belajar supaya lebih efektif. Sehingga apa yang kalian cita-citakan nanti dapat tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.